Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Alsen TV. Kembali lagi di podcast atau podcast di kelas. Kali ini bersama saya Kiki Trizkila yang akan menemani kita semua untuk sama-sama menonton nih tayangan Alsen TV podcast kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri, udah kelihatan dengan siapa. Di sini saya bersama dengan seseorang dan sesuatu di dekat saya punya ini. Nah, saya punya sesuatu dan ada seseorang yang menjadi bagian yang sangat penting dari buku ini. Sebelum langsung kita tanya-tanya, saya mau sebutkan sedikit dulu nih siapa sebetulnya orang ini gitu ya. Jadi beliau adalah seseorang yang selama 7 tahun itu sebetulnya merupakan seorang pemasak katanya di hotel dan juga di berbagai restoran lah. Nah kemudian beliau ini juga pernah mendirikan perpustakaan dan juga sebagai redaktur salah satu media dan yang hobinya adalah bermain musik dan menulis. Nah nih jadi kayaknya nih ya dari hobinya ini nih salah satu hobinya ini yang menjadikan beliau ini sekarang sebagai penulis spesifik buku anak. Inilah dia langsung nih dengan kita semua sudah hadir di sini. Ada Kak Nur Hadi. Halo Kak Nur Hadi. Halo Mbak, salam Hai. kenal. Salam kenal Kak Nur Hadi. Terima kasih sekali Kak nih mau kita ajak buat ngobrol-ngobrol santai seru mudah-mudahan di sore hari ini. Gimana kabarnya nih Kak Nur Hadi? Alhamdulillah baik, sehat, seneng dan semacamnya. Alhamdulillah ya positif vibe ya berarti ya Kak Nur Hadi ya. Ya. Alhamdulillah. Nah Kak Nur Hadi gimana nih puasanya? Kita udah mulai masuk di 10 hari terakhir puasa nih Kak. Lancar, alhamdulillah, nggak sakit ya? juga, iya nggak kan biasanya kan radang gitu ya, gara-gara makan gorengan, nah itu sih manis, dihajar gitu, tapi alhamdulillah nggak sakit. Alhamdulillah, berarti sehat dan bahagia dan fit untuk kita ngobrol-ngobrol sore ini ya Kak ya. Amin, semoga lancar. Amin, semoga lancar. Terus saya sangat excited sekali nih ya di sore hari ini karena memang saya sudah membaca buku ini nih Kak, sudah membaca dan memang sangat memorable atau sangat bisa dibilang tuh teringat terus gitu loh Kak. Nah tapi sebelum kita bahas tentang buku ini, saya mau tanya-tanya dulu nih Kak. Sebetulnya nih Kak nih, gimana sih cerita perjalanan Kakak nih sebagai penulis? Karena kan awalnya malah itu tuh dari tadi ya pemasak itu, apa bener gak sih Kak tuh? Coba mungkin sekalian di cross check gitu Kak, gimana Kak? Iya itu bener banget. Jadi saya tuh selepas SMA saya bekerja di sebuah hotel bintang 5 sebagai juru masak alias koki. Koki gitu. Ya, oke. Dan selama periode memasak itu kerjaannya saya hanya memasak dan saya nggak passionate banget, nggak suka banget. Saya cuman oke lah, aku butuh duit untuk bertahan hidup gitu kan. Jadi ya saya bekerja untuk bertahan hidup supaya survive hingga pada suatu hari seseorang memberikan saya sebuah buku yang berjudul Sebuah Pertanyaan untuk Cinta karangan Seno Gumira Aji Dharma gitu kan. Ketika saya baca itu kumpulan cerpen, kumpulan cerita pendek. Ketika saya baca saya baru sadar, wah ternyata dunia cerita gitu kan, dunia kata-kata kok bisa semenyenangkan ini ya, karena tuh ceritanya tuh plot twist itu endingnya mengejutkan gitu kan. Terus kisah-kisahnya tuh ajaib kayak gitu. Jadi dari situ saya baru sadar bahwa ternyata cerita pun bisa seperti film loh serunya gitu kan, bisa seperti musik loh indahnya, bisa seperti lukisan loh warna-warninya, padahal itu hanya sebatas teks aja gitu. Dan saya baru tahu bahwa dunia cerita itu dunia yang sangat asik. Nah, semenjak membaca buku Seno Gumira Aji Dharma, saya mulai mengoleksi semua karya beliau gitu kan. Saya ke toko buku, ini siapa sih penulis Seno nih gitu kan. Ke toko buku saya cari buku-bukunya, saya beli, saya koleksi, saya baca, saya lahap semua sampai akhirnya saya berpikiran untuk kayaknya aku mau jadi penulis buku deh. Itu gara-gara sering baca buku itu. Terus setiap hari Minggu tuh Kompas selalu menayangkan cerita pendek koran Kompas. Jadi setiap hari Minggu ketika saya kerja, saya akan membaca cerpen gitu kan di dapur, satu cerpen setiap hari Minggu, dan selalu ada insight. Insight itu apa ya? Maksudnya kayak ada pencerahan hal yang bisa kita ambil gitu ya. Dia kan karya sastra kan.
walaupun kelihatannya membosankan, cuman teks doang, ternyata bisa memberikan nilai-nilai kehidupan kepada saya saat itu gitu kan. Oh, oke. Jadi kehidupan saya yang sebelumnya membosankan gitu kan, kerjanya rutinitas aja, pagi bangun kerja pulang tidur, pagi bangun kerja pulang gitu terus kayak robot. Akhirnya ketika mengenal dunia sastra, saya menganggap wah, saya seperti menjadi manusia lagi gitu. Oh, jadi Yaitu lebih saya ingin hidup, lebih berkarya. berwarna gitu ya Kak ya? Iya, lebih hidup lagi, memandang dunia itu beda lagi, bahwa ternyata saya punya mimpi nih. Mimpi saya itu ingin menjadi penulis, kayak gitu sih. Dan akhirnya saya mulai berlatih tuh menulis. Waktu itu bergabung sama komunitas Forum Lingkar Pena Depok. Oh, itu awalnya Forum ya Kak Lingkar ya? Pena buatannya Mbak Helvi sama Mbak Asma Nadia gitu kan. Mbak Asma Nadia. Karena saya yakin saya nggak pasti menulis cerita tuh ada ilmu-ilmunya nih, ada keterampilannya yang saat itu saya belum miliki kayak gitu. Gabung di situ, mulai belajar menulis sambil kerja jadi pemasak, ngirim cerita ke majalah, dimuat. Saat itu saya lagi goreng apa gitu kan. Wah, cerita saya dimuat, saya lompat-lompat di dapur gitu kan. Teman-teman tahu saya pengen jadi penulis kayak gitu. Hingga singkat cerita, hingga pada suatu saat di dapur saya dapat telepon dari Mbak Asma Nadia. Oh, langsung dari Mbak Asma Nadia. Langsung. Kan Mbak Asma kan FLP, saya kenal Mbak Asma tuh dari FLP juga kan. Mas Hadi mau gak kerja jadi editor gitu kan. Luar biasa. Wah, itu kan aku pengen banget kerja di bidang buku karena saya suka buku kan. Saya tanpa pikir banyak langsung jawab, mau gitu kan. Besoknya saya langsung resign, langsung kerja di penerbitan Lingkar Pena Publishing House saat itu menjadi editor. Dan sampai sekarang saya jadi editor buku anak di penerbit Nura Publishing kayak gitu. Oh, wow, luar biasa ya. Ternyata berarti bisa dikatakan motivasi Kak Hadi ini dalam menjadi penulis itu dimulai dari membaca ya. Dari membaca dan dikasih buku sama orang lain malah ya, bahkan gitu. Itu yang mengubah saya tuh, ternyata buku bisa mengubah kita berubah ketika kita punya mimpi gitu aja sih. Ketika kita nggak punya mimpi, kita kayak jalan di tempat, nggak kemana-mana gitu, nggak tahu hidup ini tujuannya apa. Tapi ketika kita punya mimpi, kita jadi tahu tujuan kita. Kalau saya kebetulan mimpi saya ingin jadi penulis, jadi kayak dapet pet gitu loh, maksudnya jalannya gitu. Iya. Oh, ini jalan untuk menjadi penulis yang harus aku lalui nih, step-stepnya. Kalau misalnya ingin jadi pemusik mungkin ada lagi, ingin menjadi pemasak profesional mungkin ada lagi, dan semacamnya. Ketika kita bermimpi, jalan itu pasti muncul dengan sendirinya gitu. Oh iya, setuju sih, asal memang kita juga mau untuk berusaha terus ya Kak Hadi ya. Betul iya. Nah terus Kak Hadi ini kan menurut informasi yang saya dapat tuh ya, kan Kak Hadi ini tuh bahkan buku pertamanya itu kalau tidak salah gak berhubungan sama anak ya, judulnya Sepasang Mata untuk Cinta yang Buta, betul gak Kak Hadi? Ya betul. Nah terus sekarang nih memutuskan untuk spesifik menulis buku cerita anak nih. Kenapa nih kalau boleh tahu, Kak? Oh iya, jadi ketika saya keluar dari masak, terus jadi editor, terus jadi penulis, terus saya emang fokusnya ke dunia sastra koran waktu itu kan. Sastra, awalnya. Cerpen-cerpen yang dikhususkan untuk orang-orang dewasa gitu kan, bacaannya gitu kan. Kayak tadi akhirnya saya menerbitkan sebuah kumpulan cerpen, Sepasang Mata untuk Cinta yang Buta. Kayaknya indah banget ya kalau kan cinta itu buta gitu kan. Iya, saya jadiin cinta ini sebagai tokoh gitu kan. Dan saya kasih mata untuk si cinta biar terbuka lagi bagaimana jadinya kalau cinta yang buta itu bisa melihat gitu deh. Intinya seperti itu. Dan hingga suatu hari ketika saya bekerja di Nura Publishing, saya bekerja di editor buku anak kayak gitu. Ternyata lebih seru lagi gitu kan, dunia cerita anak itu lebih imajinatif lagi, lebih memiliki nilai-nilai positif lagi bagi kehidupan saya saat itu. Dan ini ya untuk teman-teman yang ingin menjadi sesuatu atau nggak mempelajari sesuatu, saran saya adalah kembali ke dasar gitu. Jadi ketika saya menjadi editor buku anak, saya kembali ke dasar. Jadi buku anak itu apa sih gitu kan? Kriteria buku anak itu apa sih? Ragam buku anak itu apa aja sih? Ternyata di antara genre di buku ini kan ada anak, remaja, dewasa. Yang paling banyak itu anak gitu kan. Ragamnya mulai dari konsep book, picture book, board book, dan semacamnya. Oh, ternyata dunia buku anak tuh luas, dan saya merasa senang berada di dunia itu. Kebetulan saya juga punya anak gitu sih. Iya, jadi bisa langsung ini ya Kak, bisa langsung betul. testimoni nih ke anak-anaknya gitu ya. Betul, ternyata ketika saya menulis itu juga itu sih, karena kalau saya nulis
cerpen dewasa, istri saya kurang suka gitu karena cerpen-cerpen saya gelap gitu. Maksudnya. Oh dark ya, dark side. Iya dark. Aku juga nggak tahu kalau nulis cerpen dewasa tuh selalu berakhir kayak gitu deh, dark, tema-temanya dark. Terus istri saya tuh kayak kurang suka, mendingan nulis buku anak gitu kan. Oh iya ya, kok aku tiap nulis cerpen dewasa kok kayak suram. Tapi ketika nulis buku anak penuh warna, ceria, dan alhamdulillah anak saya juga suka karya-karya saya kayak gitu. Oke. Nih Kak, berarti kalau bisa dibilang kakak juga mengikuti perkembangan buku cerita anak di Indonesia gitu ya Kak ya? Karena tadi kan harus mulai dari awal dan itu juga berkaitan dong ya Kak ya? Betul, jadi ketika itu tahun 2015 deh fokus ingin menggeluti dunia buku anak, penulis buku anak dan editor buku anak. Jadi hal yang pertama saya lakuin adalah mencari tahu buku anak itu apa. Setelah tahu saya sampai mencari jurnal-jurnal children literatur gitu kan, yang gratisan gitu, yang legal atau enggak ilegal bodo amat gitu kan. Yang penting mengembangkan literasi. Mengembangkan ternyata. Iya. Nah semakin saya banyak belajar semakin seru gitu kan. Terus akhirnya setelah udah lumayan paham, saya cari tahu komunitas buku anak di Indonesia gitu kan. Oke. Siapa aja sih penulis buku anak Indonesia yang terkenal gitu. Ini. Saya sampai hubungi gitu kan. Misalnya kayak Mbak Arin Nilandari itu penulis buku anak yang lumayan tersohor di Indonesia. Saya sampai japri, Mbak, berikan saya 10 judul buku anak yang wajib saya baca gitu misalnya. Terus Mbak Arin ngasih 10 judul, ke penulis lain juga saya gitu, beri 10 judul gitu kan. Kepada mereka semua yang senior, yang ilmu-ilmu buku anak udah keren. Nah, dari rekomendasi mereka saya baca, saya pelajari, saya bedah, buku anak tuh seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Terus gabung ke komunitas juga. Komunitas buku anak di Indonesia tuh ada banyak, ada Faberland itu yang terbesar. Faberland itu forum penulis bacaan anak deh, gitu deh. Banyak ya berarti ya? Apa? Banyak. Terus ya udah akhirnya saya mulai menulis dan kayak gitu deh. Jadi tahap-tahap awal tuh saya belum nulis, saya saya jadi spon dulu gitu kan. Kayak riset dulu gitu ya Kak ya? Ya menyerap dulu spon kan, kalau spon kan semakin menyerap sebanyak-banyaknya ya Kak? Iya menyerap sebanyak-banyaknya dan suatu saat pasti akan menetes gitu. Nah, kita tuh sebagai kreator tuh gitu, jangan terburu-buru pengen berkarya dulu, pengen dikenal dulu, enggak. Menyerap aja dulu, serap, lama-lama kamu juga pasti akan meneteskan karya kayak gitu deh. Betul. Nah, dan itu karya itu insya Allah udah matang kasarnya kayak gitu. Oh ya, karena tadi dari respons itu ya Kak ya? Ya benar. Oke Kak, kalau kita ngomongin soal perkembangan buku cerita anak di Indonesia nih Kak, menurut Kak Hadi sendiri nih gimana sih sekarang perkembangan buku cerita anak di Indonesia Kak? Kalau menurut saya ya selama 10 tahun terakhir deh supaya ngukurnya tuh enak. Menurut saya berkembang banget Mbak, terutama untuk buku-buku picture book, yaitu buku-buku yang apa ya namanya ya, teks dan gambar itu saling memiliki satu kesatuan gitu. Jadi pada zaman dulu tuh Mbak, tahun 2010 mungkin, sebelumnya tuh buku anak itu kayak nggak diperhatiin banget gitu, kayak teksnya panjang banget, padahal buku ini ditujukan untuk para pembaca muda yang masih berusia 5 tahun, 4 tahun. Mungkin Mbak pernah ngerasain saat itu buku-buku anak itu kayaknya kurang ramah anak nih, mulai dari penyajian teksnya, terus ilustrasinya dan semacamnya. Tapi alhamdulillah komunitas buku anak, kreator-kreatornya, penulis-penulisnya, ilustrator-ilustratornya tuh benar-benar belajar gitu, mengembangkan diri, dan mereka referensinya buku-buku luar gitu kan. Ketika mereka membaca buku anak luar, kok di Indonesia nggak ada sih gitu. Dan para kreator buku anak Indonesia inilah yang akhirnya menciptakan buku-buku anak yang ramah anak, yang sesuai dengan usia anak, jenjang anak dan semacamnya. Sampai sekarang tuh perkembangannya udah luar biasa banget. Kreatornya, terus komunitasnya, ada lagi komunitas reading box, komunitas yang membacakan gitu kan. Membacakan buku anak ya, read aloud ya namanya ya. Terus ditambah lagi sekarang pemerintah tuh gencar banget untuk mengadakan sayembara buku anak, mulai dari jenjang yang A sampai jenjang C kayak gitu deh. Jadi pesat menurut saya. Jadi berkembang pesat ya Kak ya? Berkembang pesat banget, dan saya positif perkembangan buku anak di Indonesia ini mengarah ke jalan yang baik.
gitu deh, insya Oke, Allah kayak gitu. ya amin. Berarti bisa dibilang juga sekarang perkembangan buku anak nih udah sesuai lah dengan tahapan kognitif anak gitu ya Kak ya. Karena Ya kan benar, memang benar. beda ya daya tangkap dan lain-lain gitu. Dan berarti alhamdulillah banget nih sekarang udah mulai lebih banyak lagi variasi buku anak yang memang juga bisa dibaca gitu dan Baca. dibacakan gitu ya Kak ya. Dan orang tua juga banyak banget apa sih buku-buku anak yang bisa mereka pilih gitu. Jadi pilihannya itu ada banyak dan semuanya insya Allah baik, Iya. bagus untuk anak-anak mereka kayak gitu. Seru sih, alhamdulillah berarti tinggal kitanya sebagai orang yang lebih dewasa atau anak-anaknya diperkenalkan gitu anak-anaknya juga gitu Ya ya Kak ya. betul, betul, betul. Oke, nah Kak sekarang tadi kan Kakak udah bilang kalau awalnya tuh Kakak jadi spons dulu deh sebelum nanti akhirnya meneteskan karya. Nah dan sekarang kan udah meneteskan banyak karya nih. Salah satunya adalah karya yang saya pegang ini ya. Siapa yang kentut? Saya jujur sudah baca ini dan memang luar biasa bukunya itu menyenangkan ya. Buku ini sangat menyenangkan, sederhana, Amin, menyenangkan, alhamdulillah. dan nempel gitu di ingatan. Nah, saya mau tanya nih Kak, kenapa sih spesifik temanya tentang kentut gitu Kak? Ini kan hal yang sepertinya gak semua orang kepikiran gitu Kak. Kenapa Kak? Jadi awal mulanya sih saya hanya ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan buku-buku anak yang lucu di Indonesia. Oke. Karena kan saya kan sebagai editor buku anak di Nura Publishing, saya mau nggak mau saya harus mengamati perkembangan buku di Indonesia nih. Saya pakai kacamata pembesar gitu kan. Di buku anak yang di Indonesia ini yang belum ada apa nih kayak gitu deh. Dan ternyata buku-buku humor itu masih sedikit banget jumlahnya. Terus padahal di luar itu buku-buku humor tuh banyak banget. Terus saya membaca sebuah penelitian yang diterbitkan sama Scholastic gitu kan, yang mengatakan bahwa 80% anak-anak tuh kalau mencari buku dibebasin gitu kan. Udah kamu bebas, kamu mencari buku apa? Mereka memilih buku lucu. Mereka memilih buku-buku yang membuat mereka ketawa. Dan setelah itu mereka memilih buku yang mengajak mereka berpetualang dan semacamnya. Dan dari penelitian itu akhirnya saya mikir, tuh udah ada penelitian nih, anak-anak suka sama sesuatu yang lucu, anak-anak tuh suka dibuat ketawa gitu kan. Aku buat gitu, buku yang bisa membuat anak-anak ketawa. Apa sih di dunia ini yang bisa bikin orang ketawa gitu kan, di dunia ini gitu loh. Dunia ini ya. Kentut gitu. Iya betul. Sesuatu hal yang sering kita lakuin. Tapi kok jarang banget yang bahas kentut di sini gitu. Kalau di luar negeri mah buku kentut itu ada banyak. Ada banyak di luar negeri, di barat ya tentunya ya. Segala macam buku kentut, entah itu non fiksi, fiksi, buku sains, ada semuanya gitu kan. Iya. Karena mereka negara maju kali ya, berkembang itu literasinya. Nah di sini saya membahas, yaudahlah aku mau bahas kentut deh. Tapi saya nggak pengen membahas kentut aja gitu kan. Saya sebagai penulis juga harus menyajikan sebuah cerita yang baik gitu kan. Jadi bukan hanya lucu bagi anak-anak, tapi ceritanya itu baik di mata para orang dewasa kan. Orang dewasa tahu nih cerita yang baik itu kayak gimana. Jadi saya menyasar dua pembaca sekaligus, yaitu anak-anak dan orang tua. Karena konon katanya cerita anak yang bagus adalah cerita yang disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa kayak gitu. Wah, luar biasa dan tepat sasaran berarti kehadiran, karena saya pun suka dengan buku Siapa yang Kentut ini gitu. Iya, ternyata penelitian Scholastic tuh bener. Banyak banget yang suka, Mbak. Itu sampai cetak ulang ketiga sekarang. Dan padahal ini baru ya? Baru. Baru bulan Januari kemarin kayak gitu. Ini luar biasa sih memang Kak. Berarti memang Kakak spesifik di buku anak humor gitu ya Kak? Ya, untuk saat ini humor. Untuk saat ini ya. Saya kan juga ngefans sama Celsius Verstein apa sih? Aku lupa namanya. Dia tuh pengarang buku The Giving Tree. Buku yang maknanya tuh dalam banget. Nah, saya ingin suatu saat bisa menciptakan sebuah karya yang memiliki kedalaman makna kayak gitu. Oke. Karena memang mungkin tidak semua juga bisa menulis dengan seperti itu ya Kak ya. Memang perlu tadi latihan dan menyerap dulu ya sebelum kita meneteskan karya yang sudah kita serap. Iya betul. Nah balik lagi nih Kak ke buku Siapa yang Kentut. Proses kreatifnya atau proses penulisannya tuh gimana sih Kak buku Siapa yang Kentut ini? Ada beberapa naskah kentut itu yang saya tulis sendiri. Naskah pertama gagal, gak bagus. Judulnya Kapten Kentut gitu kan. Jadi superhero yang kekuatannya kentut gitu kan. Dengan kentut dia bisa terbang, dan kentut dia bisa lari cepet, dan kentut dia bisa ngalahin monster. Cuman saya ngerasa kurang baik.
ganti, Oke. buang gitu. Terus Oke. saya bikin cerita lagi, kurang menarik, buang. Jadi seorang kreator tuh jangan cepat berpuas diri dulu sama karya yang dibuat, sampai akhirnya saya menciptakan Siapa Yang Kentut. Suatu saat singa, si raja hutan gitu kan, raja hutan gitu loh. Gak ada berani sama dia, ngadain pesta ulang tahun dan ada kentut. Siapa yang berani nih? Gitu. Di pesta raja hutan gitu ya. Iya, si raja hutan. Iya. Itu kayaknya menarik deh. Terus cerita berjalan dengan bertanya kepada masing-masing hewan yang datang ke acara itu gitu kan. Siapa yang kentut? Bukan aku, suara kentutku seperti ini. Lucu gitu. Aku deh, seenggaknya aku ketawa gitu. Iya, betul. Dan saat menulis itu cepat. Idenya mencari idenya lama banget. Bengong di motor, bengong di itu untuk memikirkan ide cerita. Tapi ketika dapat, klik, nulis langsung ya. Wow. Iya. Terus itu saya yang gambar juga kan? Iya, betul. Iya, baru saya mau tanya, ini luar biasanya Kak Hadi ini di buku Siapa Yang Kentut ini, beliau adalah penulis dan ilustratornya, dan saya juga suka banget Kak gambar-gambarnya gitu, karena memang warna-warni, itu kan sangat anak-anak sekali ya, dan eye catching banget. Kalau kita misalnya nyari di toko buku atau di perpustakaan gitu, kayak langsung apa nih gitu, terus baca judulnya langsung, kayaknya seru gitu. Itu luar biasa sih, saya seneng gitu dengan buku ini. Ya, jadi pertama nulis kan Siapa Yang Kentut. Pemilihan hewannya juga saya nggak sembarangan, bukannya sok serius, tapi seenggaknya hewan-hewan apa sih yang disukai sama anak-anak gitu kan. Saya sampai riset gitu kan di Google, tapi hewan yang paling disukai oleh anak-anak ternyata ada beruang, ada monyet, ada kelinci, ada rubah, ada singa gitu. Ya udah, itulah yang aku jadiin tokoh-tokoh di dalam buku ini. Terus saya belajar itu gambar juga di HP gitu kan, karena nggak punya peralatan. Iya. Karena seru aja gitu, saya gambar aja deh, walaupun gambarnya mencong-mencong. Iya. Makanya di buku-buku saya gitu kan. Iya, betul. Berarti kan memaksimalkan hal-hal yang ada ya Kak ya. Yang ada. Warna-warna yang saya pilih juga warna-warna primer. Iya. Merah, kuning, biru, udah itu aja. Ya, berarti kan salah satu proses kreatifnya juga tadi ya, riset dan lain-lain gitu. Kalau kata Kak Hadi, meskipun dalam tanda kutip ya hanya di Google gitu, tapi kan itu juga salah satu bagian dari proses kreatif menciptakan buku Siapa Yang Kentut ini. Nah, terus Kak nih, saya tuh ada bagian yang menarik menurut saya. Itu tuh ada raja hutannya itu kan dia yang kentut ternyata. Kemudian di akhir tuh yang lain tuh yang setelah dituduh itu nggak marah gitu, malah kayak mengimbres hal itu. Jadi ya udahlah, kita rayakan saja gitu, karena udah ketahuan gitu. Itu sesuatu yang luar biasa sekali menurut saya sebagai orang dewasa gitu kan. Di kehidupan sehari-hari kita biasanya kalau misalnya dituduh sesuatu tuh kayak, kalau bukan kita terus ternyata marah, yang menuduh adalah orang yang menuduh gitu, yang pelakunya, kan kita marah biasanya ya. Tapi itu enggak gitu. Dan dari buku cerita anak aja kita bisa belajar kalau ya nggak apa-apa sih, kalau udah ketahuan mah ya udah, nggak usah dibahas lagi. Kita yuk senang-senang gitu. Itu yang pengen saya sampaikan di buku itu. Berarti gitu, itu ya Kak ya? Itu yang pengen disampaikan ya? Ngapain sih diperpanjang, cuma masalah kentut, udah kelar, udah, yang penting udah ketahuan siapa gitu. Jadi intinya nih, karya yang baik, saya bukan berarti menganggap karya saya baik gitu. Enggak, cuma seenggaknya saya tahu bahwa karya yang baik itu karya yang memiliki banyak lapisan makna gitu kan, bukan hanya satu makna aja. Jadi di Siapa Yang Kentut, saya ingin bercerita tentang makna kejujuran, terus jangan mudah menyalahkan orang lain, terus menerima kesalahan orang lain, memaafkan dan semacamnya gitu kan. Dan ada yang lebih politis lagi gitu kan. Karena saya juga dulu kan sering banget di pergerakan bawah tanah gitu kan. Oke. Gimana caranya mengkritik penguasa gitu kan, itu titik saya tuh di situ, bahwa si raja hutan gitu kan. Iya, betul. Tapi dia bersalah, dia gemar menyalahkan rakyatnya gitu kan. Padahal itu salah dia, tapi dia selalu menyalahkan rakyatnya. Itu untuk makna yang lebih dalam lagi, dan itu kayak jarang diketahui orang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak masalah. Yang penting proses pemaafannya itu diterima, tadi kan kebaca. Iya, itu sih sebetulnya saya ini. Betul. Oke Kak. Nih mungkin di sini pemirsa ASN TV ini ada juga yang mulai tertarik nih Kak menjadi penulis buku anak
anak gitu, atau misalnya udah mulai nih sebetulnya, karena di SD sendiri itu banyak lah anak-anak yang juga senang menulis nih Kak. Kalau dari gitu, kalau dari Kak Hadi sendiri nih Kak, ada nggak sih tips-tips yang mungkin buat teman-teman atau pemirsa Alsen TV di sini yang mau mulai menulis cerita anak, atau buat yang udah mulai menulis cerita anak nih Kak? Oh gitu ya, kebetulan saya dulu punya kelas akademi penulis anak gitu kan. Terus saya juga sering ngisi, diundang sama sekolah-sekolah untuk datang ke sekolahannya dan memberikan pelatihan soal menulis. Oh wow. Terus ini Sabtu besok sama Pustaka Lana, insya Allah kalau jadi gitu. Oh di Bandung ya Kak ya berarti? Online. Online? Oh oke. Iya. Nah jadi hal yang pertama itu adalah ketika kita ingin menulis, kita cari tahu dulu kita sukanya apa nih. Gitu. Oke. Jadi ketika kita menulis sesuatu hal yang kita suka itu insya Allah cepet, lancar. Misalnya game gitu kan. Dunia anak-anak kan sekarang games ya. Dan yang orang dewasa tuh ngelihatnya tuh, ih ngapain sih anak-anak main game? Iya. Kan kita sebagai, saya gamer gitu kan. Saya pemain game juga. Jadi, nah bisa kalian menulis tentang itu. Misalnya tentang tokohnya itu terjebak di dalam suatu simulasi, game simulasi, dan bagaimana dia melepaskan diri dari game tersebut itu juga bisa. Jadi mulailah dari sesuatu hal yang kamu suka dulu. Tapi jangan lupa kamu harus belajar banyak-banyak membaca juga. Nggak bisa kita nulis kalau nggak baca beneran deh. Iya. Itu dulu yang penting, banyak baca. Dengan banyak baca kita bukan hanya menambah kosakata, tapi juga bisa menambahkan rasa gitu kan. Kita ingin nulis soal petualangan nih, kita bacalah buku-buku soal petualangan gitu kan. Kita rasakan bahwa ternyata di novel-novel petualangan itu ada hal-hal yang membuat kita takut, seru, deg-degan, dan ketika kita menuliskan karya itu, insya Allah rasa yang pernah kita dapat dari membaca tertumpah di karya kita itu, kayak gitu sih. Oke. Berarti dua hal ya Kak ya, dimulai dari mencari tahu apa yang kita suka, terus juga membaca sebanyak-banyaknya agar kita bisa menambahkan rasa ketulisan kita nanti ya Kak ya. Betul. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Kak, ini sebetulnya pertanyaan pribadi dari saya sih Kak ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kayak gini, kan sekarang tuh banyak ya audiobook gitu di YouTube bisa kita cari, banyak yang gratis atau mungkin di platform lain gitu, yang misalnya membacakan satu buku utuh gitu, dan mereviewnya. Nah, Kak Hadi sendiri nih sebagai penulis, apakah merasa keberatan atau tidak dengan hal-hal seperti itu Kak? Oh, karena saya kebetulan penganut copyleft. Apa tuh copyleft? Copyleft itu kan lawannya copyright ya. Oh oke. Copyleft Kalau copyright kan ya jangan nggak boleh sembarangan, harus minta izin dan semacamnya. Dan di satu sisi ada copyleft yang inti utamanya itu adalah berbagi gitu kan. Bahwa ilmu pengetahuan itu seharusnya disebarkan secara cuma-cuma, kasar. Ketika saya menulis Siapa Yang Kentut, di awal-awal ketika saya launching, saya ngomong kalau bagi siapapun yang ingin membaca buku ini, baik setengah-setengah, baik dari awal sampai akhir, baik direkam maupun nggak direkam, gratis gitu kan. Saya izinin gitu kan. Nggak apa-apa, tanpa perlu minta izin ke saya gitu, nggak apa-apa gitu. Karena saya sering seperti itu ketika ingin menulis atau enggak membaca karya-karya yang nggak ada di sini gitu. Ada picture book yang aneh-aneh, buku luar, saya nggak tahu cara dapetinnya. Akhirnya saya dapetin di YouTube gitu. Saya merasakan banyak manfaatnya dengan berbagi itu gitu kan. Saya ingin ketika saya melakukan hal yang sama, berbagi juga banyak hal yang mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Karena berbagi nggak akan membuat kita miskin gitu sih. Iya betul, berarti memperbolehkan ya Kak ya. Kalau karena saya itu pribadi lebih bermanfaat. Ya, Kak Hadi ini sebagai penulis memperbolehkan karena setiap orang berbeda-beda dan itu nggak masalah juga ya Kak ya. Nggak masalah. Ketika saya menjadi editor di Dura Publishing, saya nggak bisa. Iya betul. Buku-buku Dura nggak bisa digituin karena ada perjanjian sama penulis, ada perjanjian sama orang lain, dan ada kepentingan orang banyak. Saya nggak bisa dengan mudahnya mengatakan boleh nggak. Nah kebetulan Siapa Yang Kentut, saya yang nulis, saya yang gambar, saya nerbitin, jadi boleh.
Oke, terima kasih. Jadi gini, Kak Hadi, ini fun fact-nya adalah, jadi saya dengan Pak Ibnu ada pustakawan di SD Alfa Centauri ini punya satu keisengan yang mudah-mudahan bermanfaat gitu, Kak Hadi. Kami itu suka review buku dalam bentuk podcast. Nah, bukunya itu dimulai dari buku anak-anak nih yang kami review gitu. Dan salah satunya tuh fun fact adalah buku ini. Oh gitu. Iya, buku ini. Jadi memang sangat senang sekali waktu saya akan berkesempatan menginterview langsung gitu ya, ngobrol-ngobrol santai. Banget ya, Mbak ya? Iya, makanya ini semesta mendukung sepertinya Kak ya. Iya, jadi saya sekalian promosi di sini juga, jangan lupa selain nonton dari Alsen TV, boleh mendengarkan Book Report namanya ya, ada di Spotify. Gitu. Jadi promo. Book Report. Iya, Book Report. Boleh mungkin saya nanti. juga numpang promosi dong. Boleh banget Kak, boleh. Bentar lagi buku saya judulnya Fable Mini akan diterbitkan oleh Nura Publishing. Fable Mini itu kumpulan fabel-fabel pendek berisi 15 fabel lucu yang bisa membuat teman-teman ketawa pasti deh. Karena konyol, lucu, hewan-hewannya juga bodoh tapi lucu gitu kan. Sama yang akan terbit lagi Jus Puisi. Jus Puisi itu adalah kumpulan puisi seru untuk anak. Itu bagus banget karena sebelumnya saya pernah nerbitin indie dan sambutannya luar biasa banget dari para pendidik, dari para pemerhati anak gitu kan, selalu merekomendasikan buku tersebut. Nah, karena saat itu indie dan cetaknya hanya sebatas 500 eksemplar dan peminatnya banyak, akhirnya diterbitkan ulang sama Nura Publishing. Dan sebentar lagi akan terbit gitu. Jadi kan mungkin kalau Bu Nida ya sebagai guru bahasa Indonesia gitu kan. Iya, ada Bu Nida. Memberikan pelajaran puisi dan susah gitu mencari referensi puisi anak supaya nggak tentang negara lagi, tentang guru orang lagi, tua. Air lagi, orang tua lagi, bisa baca Jus Puisi gitu kan. Itu puisi-puisi yang erat banget sama kehidupan anak-anak kayak gitu. Wah, luar biasa banget Kak. Itu kan 2 karya terbaru ya Kak ya. Nah, kalau karya-karya lain nih Kak, itu ada apa aja yang mungkin bisa disebutkan di sini, dan kalau mau nyari itu sebetulnya di mana sih Kak gitu? Buku saya yang paling laku itu Cerita Islam Pertamaku 25 Nabi dan Rasul. Itu udah terjual sebanyak 50.000 eksemplar. Wow, luar dan biasa. Itu paling bestseller, buku saya paling bestseller. Wow, keren banget. Iya, itu aja sih. Sisa-sisanya udah nggak ada di toko buku kayaknya. Oke. Berarti yang tadi sama 2 yang barusan disebutkan itu bisa dibeli di mana Kak kalau boleh tahu? Atau itu biasanya di Mizan Store sih. Mizan Store ya? Ya, di Mizan Store kayak gitu. Tapi kalau yang saya lihat kemarin juga sempat kepoin sedikit IG-nya dari Kak Hadi ini juga banyak tulisan-tulisan yang seru juga nih para pemirsa Alsen TV, dan juga ada beberapa kayak postingan buku Kak Hadi ini apa aja sih. Nah, boleh juga mungkin ya Kak ya, boleh ya dikepoin. Oh iya, dikepoin ya. Boleh dikepoin ya IG-nya ya. IG-nya apa Kak? @nur.h.dee. @nur .h.dee. Nanti ada di sini katanya nih. Nanti ada di sini ya. Oke, seperti itu. Baik, Kak Hadi, sepertinya kalau misalnya kita tidak akhiri perbincangan yang seru ini nggak akan berakhir ya kita. Karena seru banget. Iya, seru aku paling suka ngomongin buku, ngomongin dunia tulis-menulis itu saya suka banget gitu. Alhamdulillah. Berarti ini mudah-mudahan jadi juga kesan baik ya buat Kak Hadi dan juga para pemirsa Alsen TV yang mungkin udah mulai mau nulis tadi nih, nulis cerita anak spesifiknya atau mau baca buku cerita anak. Jadi mungkin segitu dulu kali ya Kak Hadi ya. Dari kami nih, terima kasih sekali lagi sudah mau menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Kemudian juga salam buat keluarga, dan juga mudah-mudahan puasa di 10 hari terakhir ini juga makin lancar dan bahagia ya Kak Hadi ya. Amin. Oke, terima kasih ya Kak Hadi dan juga para pemirsa Alsen TV. Segitu dulu nih untuk podcast kali ini. Saya Kiki Trisila pamit undur. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa di 10 hari terakhir Ramadan ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada-ada aja. Episode 9. Hari Raya Idul Fitri. Yes, bentar lagi lebaran. Panen THR nih. Aku mah mau jalan-jalan. Yes, aku mau beli makanan sama baju baru. Aku
Kamu buat topar diamond ah. Bilangin ah. Tapi Asian TV tar lagi udahan. Ya. Kalau gitu kita pamit ya teman-teman. Dadah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Asan TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, beribu-ribu nikmat, dan salah satunya yaitu kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa merasakan suasana bulan suci Ramadan di bulan suci ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah dari zaman kezaliman, zaman jahiliyah, yang mana di zaman itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekejaman, menuju zaman terang benderangnya Islam sekarang ini yang kita bisa rasakan. Pemirsa Asan TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita telah melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa. Kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan kita akan menyambut 1 hari, yaitu hari raya, yang mana hari raya ini spesial untuk kaum muslimin, tidak hanya untuk di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Kaum muslimin akan merayakan hari ini yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia karena aslinya Idul Fitri ini berasal dari bahasa Arab. Dan ketika kita artikan, yaitu Id yang artinya kembali, dan Fitri adalah berbuka. Ketika kita gabungkan menjadi kembali berbuka. Dan di hari ini kita sudah diperbolehkan lagi untuk sarapan. Di hari ini kita sudah diperbolehkan lagi untuk makan dan minum, jajan makanan di siang hari, di sore hari. Kita boleh dan diizinkan oleh Allah. Di hari raya Idul Fitri ini banyak sekali makna yang sebetulnya bisa kita ambil. Karena sebagaimana yang kita telah ketahui, banyak kaum muslimin yang menanti-nantikan hari ini. Dan banyak sekali yang mempersiapkan bagaimana hari ini menjadi hari yang sangat spesial. Mempersiapkan dari 1 hari sebelum lebarannya, 1 hari sebelum Idul Fitrinya, 2 hari sebelum Idul Fitri, 3 hari, bahkan seminggu, bahkan lebih sudah mempersiapkannya. Dari segi bajunya, ketika nanti untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri ini akan menggunakan baju yang seperti apa. Itu dari pakaian, belum dari makanan, apa yang akan disajikan ketika nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Dan masih banyak lagi acara yang akan dilaksanakan bersama keluarga ketika Hari Raya Idul Fitri ini seperti apa. Karena memang kita merayakan Hari Raya ini sebagai
hari yang sangat spesial, hari yang betul-betul kita nantikan. Dan memaknai Hari Raya Idul Fitri ini dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan sesama kaum muslimin. Pemirsa ASEAN TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sering juga menyebut Hari Raya Idul Fitri ini dengan Hari Lebaran. Di hari itu kita bergembira, di hari itu kita bersilaturahim kepada saudara sesama muslim. Kita menghampiri saudara-saudara kita, mempererat hubungan kita kembali, dan kita saling memaafkan satu sama lain. Dan masih banyak keindahan Hari Raya Idul Fitri ini, karena Hari Raya juga bukan sebatas itu saja. Sebagaimana yang telah kita saksikan untuk anak-anak SD Alfa Centauri, sebuah kisah yang dilaksanakan di hari Senin, yaitu di pesantren Ramadan. Bahwasannya dari kisah itu saya akan sedikit meringkas dengan padat, yaitu Rasulullah SAW sedang berjalan dan menyaksikan banyak anak-anak yang bermain berlari-larian dengan pakaian yang bagus, menyambut Hari Raya Idul Fitri itu dengan kegembiraan. Tetapi ada satu anak yang murung dan menyendiri di pojokan. Melihat itu, Rasulullah SAW menghampirinya dan bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau murung? Kenapa engkau menyendiri?" Dan anak itu menjawab, "Aku sedih karena aku tidak bisa merayakan dengan orang tua saya dan saya tidak bisa bergembira kembali karena saya sendirian." Rasul yang melihat itu langsung menawarkan dirinya, "Maukah engkau menjadi anakku?" Dan istri Rasulullah, Khadijah, menjadi ibunya, dan anaknya Rasulullah yaitu Fatimah menjadi saudara perempuannya. Dan seketika itu anak itu bergembira karena diangkat menjadi anak dan diperbolehkan memanggil ayah, yang mana ayahnya itu seorang Rasulullah SAW, yaitu Nabi Allah. Sangat bergembiranya anak itu, bahkan melebihi anak-anak yang lain. Dari sini dikisahkan, kita bisa ambil maknanya bahwa kita tidak hanya berbagi, ketika nanti berbagi itu tidak hanya kepada saudara-saudara kita saja, tidak hanya ke sesama adik, kakak saja, bahkan ke anak-anak yang yatim sekalipun kita harus juga berbagi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kita mempersiapkan pakaian kita mempersiapkan hari raya nanti seperti apa, hari yang kita tunggu-tunggu dengan penuh kegembiraan. Sedangkan anak-anak yatim, anak-anak yang masih bingung ketika nanti lebaran mau seperti apa, mereka memikirkan itu tidak dengan penuh kegembiraan. Maka dari itu, Rasul mengajak kita untuk mengajak bersedekah kepada kaum muslimin agar mereka bergembira juga, kepada orang-orang yang membutuhkan agar mereka juga merasakan kegembiraan hari raya Idul Fitri, hari lebaran ini. Dan sebetulnya masih banyak lagi makna-makna yang bisa diambil dari hari raya Idul Fitri, karena sebagaimana yang kita ketahui, hari kemenangan kita, hari kemenangan kaum muslimin setelah sekian lama menahan diri, sebulan full berpuasa, melawan hawa nafsu, makan dan minum, haus dan kelaparan, dan di hari ini sudah diizinkan oleh Allah untuk berbuka. Dan harapannya tidak hanya kebaikan itu berhenti di bulan suci Ramadan saja, tidak hanya berhenti di bulan suci Ramadan saja, tapi dilanjutkan, bahkan semakin meningkat iman kita di bulan-bulan berikutnya. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa Alsan TV. Mari kita melanjutkan tilawah bersama juz 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula an kataballahu alaihimul jalala la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الكافرين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ولو يشهد إن لكم لكاذبون. لئن أخرجوا ليخرجون معهم ولئن قتلوا لينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أيستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من شيء واستغفر
أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن
واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.